Cookies sudah banyak penghargaan. Prestasi di Surabaya. Dikenal di mana-mana ya Bu? Iya, alhamdulillah. Bu, kenapa memilih cookies? Kan kata orang ya Bu ya, cookies itu kan musiman, beda sama snack-snack yang basah-basah gitu, yang biasa buat ini kan Ibu juga bikin itu. Tapi kenapa ini fokus utamanya itu di cookies? Kenapa enggak yang lainnya kayak makanan yang marble-nya atau yang lainnya gitu? Kenapa Bu? Padahal kan cookies ini kan dikenalnya orang kan Lebaran identik dengan cookies. Sekarang ini mau Natal ya, Natal juga cookies. Kenapa enggak yang lifetime? Halo Sobat Pustaka, kembali lagi di Dapur JC. Bukan Dapur JC, ini mau podcast JC ya. Dan kenapa saya berkui? Karena hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, di podcast kali ini masih bersama saya Permata Ayu dan tentu saja saya Ririn Indrawati. Sampai beberapa waktu ke depan kita akan ngobrol-ngobrol seputar makanan yang enak-enak. Dan kalian tahu di studio podcast kali ini aromanya luar biasa menggairahkan. Kenapa? Karena di depan saya ada marble cake ya, bukan cookies, ini cake. Nah, cake ini salah satu produk dari salah satu UKM di Surabaya. Nah, UKM mana itu? Kalian tentu pasti sering mendengar Vidi Cookies. Kita kedatangan tamu nih, ownernya Vidi Cookies ada di sini. Ya owner, ya koki, semuanya ada di sini. Nah, udah hadir bersama kita Ibu Nur Hayati. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah diundang di sini. Ini loh Bu, menggairahkan sekali. Ya, bestseller ini. Oh, bestseller ya ternyata. Bu, ini tak taruh dulu boleh ya Bu ya? Boleh. Saya ini apa ya? Takut saya makan. Iya, boleh. Oke, kita ngobrol Bu. Untuk yang pertama nih, saya pengen tahu usaha Ibu yang sudah besar sekarang ini itu awal mulanya kayak apa? Jadi gini, dari awal mula usaha saya Vidi Cookies, awal itu tahun 2010. Iya. Di awal itu saya mengalami suami saya ini PHK. Dari situ saya bagaimana caranya bisa menopang keluarga ya, ekonomi keluarga. Nah di situ kami bersambut dari kelurahan ada pelatihan kue kering ya ini. Terus bagaimana saya menindaklanjuti dari hasil pelatihan itu, terus saya kembangkan sampai sekarang. Alhamdulillah Vidi Cookies sudah banyak penghargaan. Prestasi di Surabaya. Dikenal di mana-mana ya Bu? Iya, alhamdulillah. Bu, kenapa memilih cookies? Kan kata orang ya Bu ya, cookies itu kan musiman, beda sama snack-snack yang basah-basah gitu, yang biasa buat ini kan Ibu juga bikin itu. Tapi kenapa ini fokus utamanya itu di cookies? Kenapa enggak yang lainnya kayak makanan yang marble-nya atau yang lainnya gitu? Kenapa Bu? Padahal kan cookies ini kan dikenalnya orang kan Lebaran identik dengan cookies. Sekarang ini mau Natal ya, Natal juga cookies. Kenapa enggak yang lifetime? Ya, jadi awal pelatihan itu saya memang kan belum ada basic ke masakan kue-kue. Tapi setelah pelatihan itu ya tadi Mbak, bagaimana cara saya menopang ekonomi keluarga setelah ayahnya mengalami PHK ya. Nah di situ kebetulan ada ini pelatihan dari kue kering dan di situ saya juga mengembangkan. Ada setelah memang identik kalau mau Lebaran aja ya yang ramai ya, Natalan kayak gitu. Tapi lah di situ saya mengembangkan lagi bagaimana kalau setelah Lebaran. Saya mengembangkan juga kue-kue basah. Kayak marble cake tadi gitu. Jadi di situ tiap harinya kita kue basah, cake bestseller di situ kue-kue saya tadi itu. Jadi cookies memang tetap setiap hari pun ada yang pesan.
Dan di samping itu tetap produksi kue kering saya tetap produksi karena kita subsipkan ke pusat oleh-oleh. Terus ada di sentra UMKM, di Dinas Perdagangan Surabaya Square Tunjungan. Gitu. Terus yang kedua ada di pusat oleh-oleh Borudi yang gedung baru sekarang ini launching untuk tanggal 1. Gitu ya. Untuk produksinya gitu gimana Bu? Ibu sendiri atau dibantu sama? Oh gitu. Kalau produksi, kalau awalnya dulu ya saya Mbak. Ya? Saya juga sama keluarga, didukung dengan keluarga. Tapi setelah berjalannya waktu dan berkembangnya usaha kami ini, ya saya akhirnya ya ada karyawan. Berapa Bu sekarang karyawan? Kalau hari biasa gini ya 4. Kalau nggak hari biasa? Ada lebih dari 10 kalau misalnya. Karena Kak, Lebaran itu kan beda. Iya. Jadi pas ada momen tertentu aja, pegawainya banyak. Iya. Untuk resepnya ini yang dari mana Bu? Ibu belajar sendiri atau ada resep khusus atau dari keluarga? Jadi gini, saya selain dapat pelatihan dari dinas saya juga kursus di luar. Jadi kursus saya di luar itu saya juga berbayar gitu. Bagaimana sih kembangkan aneka kue-kue gitu. Lah itu saya kursus ke sana. Akhirnya dengan resep-resep itu, oh ini kurangnya begini, oh ini dari sini resepnya kayak gini. Akhirnya kita jadikan ini kita buat resep sendiri yang lebih enak kayak apa gitu ya. Terus itu ternyata kita icip-icip ke sana, ke teman-teman, ke kasih tester lurah ya gitu, pokoknya ke ini ya customer gitu yang belum tahu, yang baru produk baru itu juga ternyata oh enak gini, kok malah enak sekarang gitu, karena ya itu tadi kita banyak inovasi juga, resep-resep yang baru-baru gitu. Sekarang kan ya kita harus inovasi dari packaging, dari rasa, dari kreasi kue-kuenya gitu. Untuk pelatihannya itu juga termasuk cara kreasi packagingnya seperti apa? Belajar juga kayak gitu. Kalau pelatihan waktu saya itu hanya untuk produksi 3 varian saja. Kalau untuk packaging itu kita inovasi sendiri. Iya, ini dari anak saya ini mendukung kan, dari anak-anak itu, oh gini Bu, kita harus inovasi begini. Jadi ide sendiri. Ide sendiri. Ini sudah ada berapa macam kue sekarang? Kalau kue keringnya itu ada 33 kue. Cookies varian cookies ya. Kalau yang kue basah? Kalau kue basah banyak sih, kue basah juga. Ada yang tradisional, ada yang kekinian. Bu, tim kreatif kan ini ya Bu ya, punya sudah meneliti sebelum Ibu datang ke sini kan sudah meneliti. Nah, itu kalau saya tidak salah informasi nih, Ibu itu pernah diminta untuk ikut ini dari dinas Disperindak Jawa Timur itu untuk yang ekspor gitu Bu. Yeah. Nah, terus Ibu itu nyeletuk gini lah, kue saya aja keluar kota itu udah remuk, masa kok keluar negeri? Itu gimana Bu ceritanya Bu? Iya, saya tuh masuk kurasi ke situ toh, kayak ekspor itu. Dan saya juga gini membayangkan loh, aku masuk ke ekspor, aku sendiri kalau mau kirim ke luar kota aja sudah ketir-ketir gitu ya, rasanya jauh. Aduh, gampang susah. Iya, dari rumah aja kita rata gitu ya, kita bagus. Tapi memang kalau ada customer gitu, kalau mau kirim ke luar kota gitu ya Mbak, itu mesti saya harus komitmen dulu. Bagaimana saya tidak menjamin keutuhan dari kue saya gitu loh. Karena kue kering ini kan sensitif gitu ya. Apalagi kayak ini
lidah kucing, Customer. semprit itu kan. Nah, tapi kalau customer itu nggak apa-apa Bu, anak saya suka sekali sama Cukostiknya Vidi Cookies. Ya terserah ya, saya kirim tetap. Dengan resiko Gitu. apapun ya Bu ya. Iya, mau nggak apa-apa Bu, dicoba aja kalau gitu. Ya udah saya kemas dengan sedemikian rupa itu. Kalau dari ekspor itu saya masih pendampingan, jadi masih belum ada ini apa? Iya masih membayangkan ya apa gini kok remuk pengennya bagaimana gitu loh. Nah masih ini kan dari dinas itu kan masih kita gantian gitu. Nanti pendampingan kayak saya ini nanti memang masih planning untuk kedepannya untuk ekspor gitu loh. Bagaimana gitu loh. Karena kan ini memang apa toples kayak gini kan juga udah ini kesentuh kan pecah gitu. Jadi masih belum berani untuk ekspor. Ya beraninya cuman ini apa Kendalanya? Iya kendalanya itu bagaimana packingnya gitu loh supaya nggak gampang remuk hancur karena ya packagingnya kayak gini gitu loh. Ya insya Allah nanti dari bapak-bapak dinas nanti itu membantu untuk Bagaimana untuk tapi untuk niat misalnya nih Bu, ketika nanti sudah menemukan formasi yang pas untuk packagingnya, Ibu ingin nggak ekspor? Ya ingin lah. Pertama kali pengen ke negara mana? Ini kayaknya di Amerika. Kalau ke Amerika nanti titip saudara yang ke sana aja. Mbak, ini pernah kok saya pernah ya dulu itu kerjasama dengan namanya itu Kak Nilu itu waktu itu sekolah Cina, sekolah apa ya yang luar negeri itu loh Mbak. Itu pernah Bu Nur mau tak promokan ke sana ke Cina kalau nggak salah itu boleh nggak apa-apa, tapi kalau kita lewat nggak kita bawa sendiri gitu, saya mohon maaf nggak dapat. Terus nanti dibawa sama siswa-siswa gitu, ya nggak apa-apa, monggo saya terima. Kalau dibawa langsung nggak apa-apa ya Bu ya, tapi kalau saya itu dulu harus ada komitmen kita. Gitu. Bu, untuk misalnya kalau ada pesanan membutuhkan itu kira-kira kerepotan nggak sih? Kendalanya di mana? Ya, jadi memang ya kalau lebaran gitu Natalan lebaran, tapi paling rampul itu ya itu lebaran. Ya. Nah, kalau lebaran itu saya mesti harus memutuskan apa ya? Ini ada menolak. Bukan Gitu saya menolak rezeki, tapi karena kadang-kadang tuh waktu dan tenaga. Iya, saya takut nggak nuntut gitu loh. Ya jadi ya itu tadi Takut ini nanti iya sama kita nambah orang pun juga gitu sama, terus juga memang bludak kalau sudah lebaran itu. Jadi permintaan tuh banyak, hempes kayak gini, hempes itu banyak. Hempes itu satu orang itu ya ada sampai 11 juta, 20 juta gitu. Saya punya reseller itu ponakan saya sendiri. Ya itu 1 bulan itu omsetnya dulu 18 juta 1 bulan itu. Lebaran itu ya? Iya, Vidi Cookies ini. Reseller saya itu. Alhamdulillah. Jadi selalu setiap tahun 1 bulan itu, tapi kita tahu Mbak, kayak customer gitu tahu. Kalau mau order Vidi Cookies itu jauh sebelumnya. Misalkan kita puasa jangan sampai masuk ke puasa. Jadi sebelumnya sebelum puasa. Jadi sebelum puasa itu sudah ada list. Ya, sudah ada list. Jadi sudah diatur. Ya, jadi customer saya sudah tahu semua. Kalau ini Bu, kan tadi dibilang sama Ibu kalau hari biasa tuh karyawannya cuma 4. Ya. Oke lah, ini Ibu mau manage 4 ini gampang lah ya. Ya. Kalau pas puasa lebaran ini, jelang lebaran kan tadi dibilang sama Ibu itu sampai puluhan. Ya. Nah, tangan yang satu sama tangan yang lain ngerjain resepnya kan pasti berbeda Bu. Meskipun resepnya sama, tapi ya bukan biasanya sih. Pastinya itu kalau
tangan, masak tangan itu kan udah berbeda rasanya. Ya. Nah, itu gimana Ibu menjaga kualitas rasa itu untuk semua cookies yang dibuat oleh Vidi Cookies itu tetap sama? Enggak, gini, jadi cookies itu pembuat prosesnya itu kita proses sama. Itu kan cuma kalau dari tangan ke tangan ini itu cuma kita mencetak aja. Oh, cetak aja. Cetak Oh, aja. cetak. Iya. Adonan Jadi, apa? iya. Tetap Ibu. Tetap karyawan juga. Tetap karyawan tapi yang Iya. berganti. Tapi yang sudah ikut lama ke saya, sudah ahli, sudah ya, sudah pernah ikut saya itu ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun, 4 tahun, itu ada yang 1 tahun, baru kemarin itu. Oh gitu. Jadi memang pengganti. Resepnya itu sudah diturunkan ya Bu ya? Iya, jadi sudah saya turunkan. Bu, ada Nggak ngurangi rasa kok, kan ada gitu. takarannya sendiri dan juga sudah bisa karyawan sudah bisa ini kan mengolah, memproses itu. Jadi enggak ada masalah sih sekarang. Karena apa? Mereka sudah lama ikut saya. Terus ini Bu, pernah nggak terbayang? Ini jelek ya Bu ya? Tapi pernah nggak terbayang ketika ada karyawan itu yang juga membuka usaha seperti ini? Ibu, gini, alhamdulillah sampai sekarang pun belum ada. Belum ada itu. Jadi kalaupun ada ya enggak apa-apa. Rezeki itu memang ada yang ngatur ya. Yang mengatur rezeki enggak apa-apa. Kan kita juga pahala juga ya memberikan ilmu kepada karyawan. Enggak apa-apa. Bermanfaat ya, bermanfaat. Oke, terus itu Bu, saya ini Pastel. Iya. Ini kenapa Bu packagingnya seperti ini? Enggak, ini pastel ini. Iya, pastel ini memang saya buat packaging ini biar beda yang lain. Bisa juga pastel ini di toplesnya. Bisa juga ada memang. Kalau ini kan enak gitu loh, bawa anak-anak remaja makan sama jalan. Jadi karena kan gini dulu kan di toples, terus ya anak-anak remaja, anak muda tuh gini, toh yang dikemas kayak gini loh gitu. Oh iya, biar enak bawanya, nggak seperti yang ini toples kita kalau kesana kan enak bawanya gitu. Iya. Terus ini Bu, kembali ke masa lalu ya Bu ya. Ketika Bapak di PHK itu modal awal nih untuk buat Vidi Cookies nih dari mana, seberapa, terus yang mengusahakan siapa gitu gimana Bu? Ya waktu itu setelah pelatihan itu ada sedikit uang, ada 5 juta itu saya buat usaha. Terus alhamdulillah berkah ya. Jadi terus jalan terus ada yang bertambah. Kemudian bisa beli ini, open lagi, beli apa yang kita kan target kita ada tiap tahun kita harus tahun ini aku harus begini kan gitu, harus beli ini gitu untuk mengembangkan itu tadi produktivitas. Ibu putranya sekarang berapa? Dua. Nah, dari 2 orang ini mana ya? Ada nggak yang mewarisi? Ada Mbak. Ini yang nomor 2. Iya. Mereka admin juga. Dia admin saya juga. Dia yang suka ini juga memberikan masukan. Jadi bagaimana Vidi Cookies ini lain yang dari yang lain gitu. Sering memberi support itu anak-anak itu. Jadi usahanya nggak cuman aku dewe, tapi semuanya berkarya ya? Iya, jadi awalnya juga gitu, dari label pelabelan itu dia yang nomor 2 itu, anak saya itu. Nah itu begini anunya desainnya kayak gitu kan. Terus dari situ akhirnya beneran ada lomba-lomba menang. jadi juara dari packaging juara. Ada 3 tahun 2013 itu saya lomba dari pahlawan ekonomi itu juara 2 kategori home industry. Yang Surabaya ya? Ya, kemudian tahun berikutnya ada lomba lagi packaging
Saya juara 2. Packaging dari juara 3. Terus dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya, lomba karya cipta Adi Nugraha Vidi Cookies juara 1 tingkat kota. Nah, itu tingkat provinsi gimana Bu? belum. Terus ini ada lomba ini KPM. KPM itu kader pemberdayaan masyarakat berprestasi. Saya juga juara di situ. Juga tingkat kota. Kalau provinsi insya Allah nanti segera ya Bu ya, segera. Targetnya bisa Ya. ini. Kalau untuk target penjualan Bu, saat ini kemana? Ya, hanya di provinsi aja. Provinsi ya? Provinsi Jawa Timur? Iya. Berani nggak keluar provinsi Jawa Timur? Dari tadi. Itu tadi. Sebetulnya kita berani aja ya. Tapi itu tadi loh. Iya. Kembali ke orang mau tadi. karena kan ini kue kering ya, jadi kita takutnya itu tadi. Bu, dari tadi sampai sekarang kan kita bicara tentang kesuksesan, prestasi gitu ya Bu ya. Iya. Ada nggak Bu masa-masa, pasti ada lah Bu ya, Iya. masa-masa sulit, masa-masa yang bukan mendramatisir sih, sangat menyedihkan atau terjun bebas atau blosor atau gimana? Dia beda. Itu ada nggak Bu pengalaman yang sedih yang diingat sampai sekarang? Semua itu pasti ada suka dukanya, ya kan? Ya itu dukanya kemarin itu Mbak, kita pandemi itu. Pandemi Iya. itu. Emang semua sih di sektor semua ngalami itu kan penurunan ya. Iya. Itu kita juga mengalami juga di situ, tapi saya tetap optimis gitu. Nah, setelah itu kita langsung naik lagi gitu loh. Cepet loh. Iya, jadi setelah pandemi ya yang tahun kedua, tahun pertama itu masih ini ya ada penurunan. Terus berikutnya stabilitas. Gitu. Tahun kedua Iya. pandemi mulai stabil. Iya, udah sampai sekarang Sampai ini. sekarang ini mulai menanjak lagi. Lumayan. Alhamdulillah. Pernah nggak Bu, ketika misalnya gini kan pemesannya tadi udah banyak ya Bu ya, pemesannya udah banyak. Pernah nggak udah ada yang pesan banyak, udah dikirim nggak bayar? Ya, alhamdulillah selama ini belum ada. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak ada. Vidi Cookies alhamdulillah lancar-lancar aja kalau sama customer. Jaga nih customer untuk tetap berlangganan Vidi Cookies itu kayak apa? Ya kita menjaga kualitas ya. Yang pertama kan kualitas ya itu. Terus inovasinya itu tadi. Yang pertama itu kan pasti rasa kan juga iya. Jadi kita menjaga kualitas produksi kita itu tetap itu ya, tidak mengurangi rasa gitu dan tetap. Oke. Enggak, ini mau tanya ini ada apa istilahnya itu pengawetnya enggak sih? Oh, Vidi Cookies tidak memakai pengawet. Jadi gini otomatis. Jadi kalau menurut ini ya dari BRT saya ikut sosialisasi keamanan pangan, itu kita nggak usah pakai bahan pengawet. Kalau kita higienis, bersihnya dijaga, itu kita nggak mudah, nggak expirednya nggak pendek. Iya. Lama ya? Iya, nggak apa-apa. Baru kita nggak usah pakai pengawet. Produksinya itu harus benar. Nggak usah pakai pengawet. Jadi waktu bikin itu semua pakai sarung tangan semua. Ya, nggak sarung tangan semua Pak. Ya, semuanya tuh ya harus higienis. Ini aja saya kalau nastar tuh bestseller kayak nastar. Nastar itu kenapa? Aslinya itu dari buah nanas asli, buah segar, kita olah ya, itu. Jadi saya kalau lihat isi nastar itu beda kalau kita bikin sendiri. Oke, sahabat, itu tadi obrolan kita dengan ownernya Vidi Cookies. Nah,
kalian ini kan mau nata nih untuk sahabat pustaka yang kebingungan nih harus apa yang mau dikirim ke saudara, ke teman dekat atau ke relasi-relasi sahabat pustaka yang mau merayakan Natal, bisa nih pesan di Vidi Cookies ya. Alamatnya nanti ada di bawah. Sangat menginspirasi kita bahwa makanan itu juga bisa membuat kesuksesan dan bisa membuka peluang usaha untuk kita semua. Oke, sahabat pustaka, sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast UMKM berikutnya. Saya Ayu dan Ririn dan juga Bu Nur Hayati undur diri. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. See ya. Bu, Vidi Cookies ini kan banyak ya Bu ya karyanya ya Bu ya. Katanya tadi 30. Boleh dong Bu dikenalin apa aja ke pemirsa yang ada di sana? Ya, seperti ini Vidi Cookies nastar klasik atau nastar ori. Oh, nastar ori. Ini bestseller nastarnya. Oh, gitu. Dari bahannya pastinya berkualitas ya. Ini selai dalamnya ini dari nastar ini kita bikin sendiri. Selainya dari gula asli, nanas buah asli, buah segar itu kita olah. Ini bestseller nastar klasik ya. Untuk yang ini Cokomede. Cokomede ini bahannya luar dan dalamnya mente. Oh gitu. Ya. Jadi nggak asal, nggak ini di luarnya aja ya. Jadi dalam luar mente semua. Oh gitu. Ya. Ini Kalau ini Cokostik. asalnya itu. Iya, Cokostik ini kita pakai coklat yang premium. Disukai anak-anak juga. Anak-anak Ini, suka. iya, paling suka. Ada Terus kastengel nggak Bu? ada kastengel ini. Ini kastengel ya. Ini kastengel ini luar dalam keju. Ini luar dalam keju. Jadi bahan-bahannya tetap Premium. adonannya tetap ada kejunya dalamnya. Oh gitu. Ya. Kualitas premium semua. Ya, kejunya juga enggak keju ini ya, keju yang premium. Ya. Bukan ini hitam ini berarti nastar coklat. Nah, ini yang nastar hitam, black nastar. Black nastar ini jarang loh Iya. kita temui ya, black nastar. Iya, black nastar ini bahannya dari coklat Black Forest. Oh gitu. Terus tetap isinya nanas. Oh, tetap nanas. Ya, tetap isinya seperti nanas klasik tadi ya. Cuman warnanya aja hitam ya. Iya, sama. Jadi tetap isinya nastar tadi kayak nastar klasik. Selinya tetap asli Ada dari rasa coklat. Ya, asli dari buah ananas. Kalau ini Ini lidah kucing. Ini lidah kucing orang tua pun paling suka. Karena apa? Ketika dimakan langsung prul gitu kan. Renyah banget gitu loh. Lumat di Ini. mulut. Iya, enak banget ini. Ini Meskipun keju. kelihatannya keras ya Bu ya. Iya. Oh enggak. Oh ini Kelihatannya. iya, kelihatannya ya. Keras. Enak, paling ini juga paling bestseller lidah kucing. Oh, ini yang saya suka Bu ini. Wah, Snow White. ini juga suka anak itu ya. Ini ada gulanya, ada taburan gula. Ini Apa juga itu? putri salju. Ini bahannya juga ada mentenya gitu Bu. Iya, dalamnya ada susu, ada mente, ada taburan gulanya. Ada premium ya. Iya, premium semua ini apanya. Ini semprit keju. Oh gitu. Sama luar dalam keju. Ini Oke. ya, Kalau ini pastel. Pastel. Pastel dengan abon premium. Pastel fresh. Ya, pastel fresh dengan isi Apanya bikin sendiri? beli tapi yang premium. Oh, gitu. Yang kualitas premium. Iya. Oke. Nah, Ini Bu yang belum. ya. Yang bulat-bulat ini. Nah, ini satu toples ada 3 varian rasa. Bisa memilih rasa-rasa ya. Rasa ya. Jadi ini ada kastengel, ini ada kakanida, terus ini ada black nastar, ini Cokostik, ini cornflake, milk.
Jadi jagung susu, ini choco chip, ini kastanya, ini semprit keju, ini nastar klasik. Ini bestseller juga untuk bagus untuk ini apa hampers itu. Jadi sangat beragam lagi ya. Iya. Dari 30 tadi yang paling bestseller nastar itu. Nastar, sebenarnya semua sih Mbak, bilang gitu aja. Bestseller semua. Bestseller semua. Yang enggak apa? Yang enggak mau tahu enggak apa? Bungkusnya. Oke. Oke.